Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami akan mengulas tema yang sering kali ditanyakan oleh banyak subscriber kami, yaitu apakah motor baru keluaran pabrik atau dealer butuh dilakukan indrayan. Akan kami jawab dan kupas tuntas. Tapi sebelumnya silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Banyak sekali pertanyaan dari subscriber kami di beberapa video konten indrayan sebelumnya yang menanyakan seberapa pentingnya dilakukan indrayan untuk motor-motor baru keluaran pabrik. Nah, daripada masih ada ganjalan dan dirasa kurang jelas, akan kami jabarkan seberapa jauh urgensinya indrayan ini terhadap motor-motor baru guys. Indrayan pada dasarnya adalah proses adaptasi liner atau buring terhadap piston dan ring piston, atau jika ganti crank Asia, adaptasi naik turunnya stang tersebut juga memerlukan indrayan guys, karena pola rotasinya akan menjadi baru guys dari sebelumnya. Dalam beberapa video testimoni pentingnya indrayan yang pernah kami buat 2 bulan lalu, sudah kami buktikan bahwa saat kami pasang piston baru di motor E1 ZR, maka dalam jangka 7 hari setelah indrayan duduk, terdapat pola gesekan di bagian piston. Nah, ini membuktikan bahwa jika motor tidak dilakukan indrayan, maka luka yang terjadi pada piston akan semakin dalam dan semakin panas mesin yang dihasilkan. Karena apa? Karena antara liner dan piston belum licin, dan ini akan menjadi panas yang berlebih atau bisa disebut sebagai overheat. Untuk motor-motor lama yang mengalami proses coulter, sebaiknya dilakukan indrayan guys. Entah itu kalian ganti ring piston, ganti stang piston, ganti piston. Nah, atau bisa juga jika kalian ganti piston dan liner satu set baru. Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Sebaiknya tetap dilakukan indrayan guys. Karena apa? Karena dengan indrayan motor itu ibarat memasukkan safe mode, sehingga jika terjadi masalah tidak akan berimbas pada masalah yang lebih serius guys. Nah, yang jadi pertanyaan, untuk motor-motor baru keluaran 2024, apakah dibutuhkan indrayan? Jadi begini guys, pada dasarnya motor-motor modern saat ini oleh pabrikannya tidak disyaratkan untuk dilakukan indrayan sebagaimana motor-motor tua, karena motor-motor modern saat ini didesain dan diciptakan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, sehingga celah atau gap antara liner dan piston sudah didesain untuk aman jika langsung digunakan. Oleh karena itu, oleh pabrikan kendaraan saat ini tidak disyaratkan untuk dilakukan indrayan guys. Cuma dalam hal ini biasanya akan disyaratkan servis tiap 100 km pertama dan ganti oli saat 500 km setelahnya, dan servis ringan. Hal ini guna menghindari jika terdapat gram atau biji besi yang terjadi akibat gesekan piston dan dinding liner. Itu jika kalian tidak ganti dan masih terdapat gram, itu biji besi itu bisa mengakibatkan baret guys, jika oli-oli tersebut tidak dibersihkan pada 100 km pertama dan 500 km selanjutnya. Nah, jika pertanyaan ini ditanyakan kepada kami, apakah perlu indrayan om? Maka kalau menurut kami sangat perlu dilakukan guys. Sekali lagi, sangat perlu dilakukan. Dalam hal ini sifatnya adalah tindakan antisipasi. Sekali lagi guys, sifatnya adalah tindakan antisipasi, bukan wajib ya guys. Antisipasi. Maksudnya begini guys, yang namanya buatan manusia meskipun didesain sempurna, pasti ada saja beberapa produk yang akan ada kurangnya meskipun sudah dilakukan quality control. Yang namanya buatan manusia, pasti ada saja yang produk tidak standar yang lolos dari quality control tersebut guys. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu produk Toyota Avanza atau pernah juga Honda Brio direkal untuk batch tertentu akibat ada part yang gagal fungsi. Contohnya dalam hal ini kalau tidak salah dari bagian balon pelindung setir saat kecelakaan yang tidak mengembang pada mobil Brio, kalau nggak salah seperti itu guys. Nah, ingat, hal ini bentuknya adalah recall atau diambil lagi atau dipanggil produknya tersebut untuk diperbaiki, bukan ganti total produk guys. Recall sifatnya. Jika hal ini berlaku di motor kalian yang ternyata kena produk yang gagal fungsi
dan motor kalian ambrol karena tidak dilakukan inrain, saya yakin motor kalian hanya akan dilakukan perbaikan, tidak akan diganti motor baru guys. Dimana yang namanya diperbaiki tidak ada yang sempurna seperti saat barunya dulu guys, tetap saja ada cacat di sana karena namanya cuma diperbaiki guys. Nah, proses inrain ini meskipun tidak diwajibkan oleh pabrikan, sebaiknya tetap kita lakukan untuk antisipasi guys. Sekali lagi, sifatnya untuk antisipasi jika terjadi situasi-situasi buruk dari motor yang jikalau ada malfungsi seperti produk yang kami sebutkan sebelumnya ini guys. Jika hal ini terjadi, maka sebenarnya bisa menjadi perdebatan sebenarnya guys, dan ini wajar. Karena sebenarnya dari pabrikan tidak diwajibkan dan motor sudah sempurna, tapi kok masih dilakukan inrain seperti motor-motor jadul saja yang sudah ketinggalan zaman. Ya, itu pilihan-pilihan yang harus kalian ambil guys. Jika kalian tipe risk taker atau berani mengambil risiko, ya beli dari dealer langsung gas, ya silahkan. Motor-motor juga kalian sendiri guys. Tapi jika ingin motor kalian awet dan mesin kalian awet dalam jangka panjang, dalam jangka waktu lama, dan ingin antisipasi jika ada masalah-masalah dari motor dan hasil yang maksimal dari torsi ataupun dari kompresi, maka sangat kami anjurkan dilakukan inrain guys. Meskipun sebenarnya jika kalian males, lakukan saja setengah dari standarnya. Yang pasti lakukan inrain agar mesin terjadi adaptasi dulu sebelum pemakaian normalnya guys. Nah, untuk tata cara inrain ini pernah kami buatkan videonya, silahkan klik di beranda, scroll ke bawah dari channel Vintage Sentinel ini guys. Nah, oke, sekian dulu konten kali ini, semoga menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih sudah menyimak video-video kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.